Iya saya bilang. Nah gini, berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhannya. Diam saya. Bagaimana kamu kalah, kamu harus masuk Islam. Ya. Dan tahu Bang Refli, ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat, papa syahadat, dan saudara yang hadir di situ itu pada waktu itu ngebully saya banyak yang syahadat dan saya yang nguburin. Nah satu hari saya sedang benci-bencinya itu kan sama Islam itu kan, makin benci. Koko saya ngajak yang sudah muslim ini lagi sholat, saya pulang dari gereja Bang. Pulang dari gereja sambil nyanyi-nyanyi, wah, biarin saya pikir mah. Biar koko saya murtad lagi saya pikir. Nah ya ternyata diajak debat Bang Refli. Selesai sholat sama koko saya masuk kamar diajak waktu debat. Waktu itu usia 13 lebih sudah. 13 lebih, koko 18. Koko 18. Ya oke. Jadi ditanya, ya kurang lebihnya lah segitu ya. Jadi ditanya sama koko saya, pulang dari gereja, iya. Saya mau ngobrol boleh nggak katanya. Akhirnya diajak taruhan Bang Rafli. Kalau saya kalah debat, saya murtad. Saya ikut kamu ke gereja besok. Minggu kan. Saya ikut ke gereja kebaktian lagi. Tapi kalau kamu kalah, kamu syahadat malam ini. Karena koko saya juga saya sering nanya tentang Tuhan, tentang apa kan. Sama mama juga, sama papa kritis lah sering nanya. Gunanya pai-pai apa, saya udah Kristen kenapa harus pai-pai lagi. Oh ini leluhur gitu kan. Dalam Quran kan juga dibilang ikutin agama-agama, orang-orang tuh cenderung bangga ngikutin agama sebelum kakek nenek. Dia ngelihat saya berulangnya kritis sekali. Diajaklah debat. Saya pikir, kalau saya pikiran saya beda lagi Bang Refli. Saya makin benci sama orang Islam ini ceritanya. Makin inilah, makin ngedeket ke Kristen lah. Kalau dia murtad kan enak balik lagi. Saya kan dapat ini apa, nyelamatin domba yang sudah tersesat. Gitu kan. Iya ini domba ini gitu. Ini domba udah keluar dari Kristen, tak masukkan lagi gitu. Saya layanin debat. Debat lah tuh tentang ketuhanan, biasa Trinitas ya. Ya gitu, Bapak Roh Kudus gitu kan. Tuhan Allah gitu. Nah, mungkin poinnya saja ditanya sama koko saya, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Yakin lah saya bilang, kan itu emang ajaran. Kamu juga dulu pernah Protestan. Nah, karena itu saya keluar katanya. Karena itu saya jadi Muslim, konsep ketuhanan, bukan ngerendahin dia bilang. Ya emang kenapa sih bilang? Kata koko saya, gini, kita kemarin habis nonton Superman 4. Nah, katanya. Habis nonton Superman 4, Superman itu ditembak aja kagak bisa ya katanya. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan lah, tapi kan film. Udahlah, seandainya ada ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Superman aja bisa terbang, nggak bisa dilukain orang katanya, kecuali orang yang kuat. Masa iya Tuhan disalib sama ininya, sama ciptaannya katanya. Ya gitu. Tapi dia kan ikhlas nebus dosa. Gini, kalau kamu ikhlas, nih kamu punya uang 10.000, saya minta, kamu ikhlas, kamu teriak enggak? Enggak. Misalnya saya minta nih, Dek, saya minta nih uang kamu 10.000, kasih saya. Kalau kamu ikhlas, kamu bilang yang lain atau langsung kamu kasih? Langsung saya kasih, saya bilang. Nah, waktu Yesus itu disalib teriak apa? Ngomong apa? Kalau nggak teriak ngomong apa? Eli lama sabachthani. Saya tahu. Apa itu artinya katanya? Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Nah kalau orang teriak begitu, ikhlas nggak disalib? Diem saya. Orang saya juga masih bingung masalah penebusan dosa. Tentang penebusan dosa saya masih bingung. Kenapa dosa kita ditebus sama Yesus? Ngapain kita ibadah? Kan kayak gitu. Soalnya kita masa remaja, bandel-bandelnya kan gitu. Terus ya sudah, diam saya kan. Nah intinya saya kalah tentang perdebatan tentang ketuhanan. Mikir dibiarin dulu tuh. Dibiarin mikir. Terus kata koko saya gini, kamu tahu Bunda Maria? Oh tahu lah Bunda Maria. Bunda Maria siapa yang ngamilin? Nggak ada lah perawan suci. Nah dalam Islam pun sama. Berarti sama dong, saya nggak usah pindah agama. Saya bilang bentar. Dia bilang Bunda Maria yang lahirin siapa? Yesus, saya bilang. Nah
Kalau dalam Islam dia namanya Maryam. Ngelahirin itu Nabi Isa, yaitu Yesus juga. Iya, kan sama saya bilang. Selesai dong debat kita, saya bilang. Karena saya udah ngerasa kalah juga kan. Gak mau juga masuk Islam tuh saya. Bentar, ini belum selesai katanya. Kita baru masuk bahasan Trinitas. Sekarang kita bahasan penyanggahnya. Tiang penyanggah dia bilang. Saya bilang kan sama, apa yang masalah? Maryam perawan suci, Maria perawan suci, Maria ngelahirin Yesus, Maryam ngelahirin Isa, sudah selesai. Kata koko saya, nggak gitu. Yesus siapa? Anak Maryam, saya bilang. Iya, posisinya siapa? Dalam Kristen, Tuhan, saya bilang. Itu masalahnya, dia bilang. Apa masalahnya? Toh Maryam juga ngelahirin Yesus, saya bilang. Cuman kalian aja nyebutnya Isa. Kan Vankuy nyebutnya Isa, saya bilang. Saya dulu ngomong Vankuy, rasis saya. Tambah benci itu kan. Ya sudah, saya bilang. Kata koko saya begini. Vankuy tadi apa artinya? Vankuy, suku laki-laki setan. Setan laki-laki lah. Oke. Itu. Yeah. Van itu suku pribumi, suku Indonesia, Kui itu setan. Saya bilang, ya gak ada bedanya, saya bilang. Kata koko saya beda. Gini. Ketika Maria melahirkan seorang Tuhan atau sesosok Tuhan, kalau nggak mau bilang orang, ya. Dan ketika Maryam melahirkan seorang nabi, ini bedanya. Saya bilang apa bedanya? Gini, setiap hamba wajib beribadah nggak kepada Tuhannya? Wajib, saya bilang. Kamu nyembah Tuhanmu nggak? Iya. Nyembah Yesus? Iya. Kan itu Tuhanku gitu. Kamu ngikutin apa ajaran Yesus? Iya. Udah jangan debat Paulus segala macam dulu lah. Intinya ajaran Yesus yang disampaikan gitu kan. Kita ngikutin. Iya, saya bilang. Nah gini, berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhannya. Diam saya. Diam saya. Kenapa? Apa tadi? Karena berarti Maria yang ngelahirin Yesus, ya terserah Tuhan lah mau lahir di mana saja gitu. Mau lewat batu kayak Sun Gokong, mau lewat Maria kayak, mau langsung pling ada kayak Jini gitu. Jini pling ada gitu. Kan sonnya pling gitu ada. Ya terserah katanya. Tapi satu, Tuhan akan menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Benar nggak? Setiap agama apapun. Benar nggak? Iya, saya bilang. Apa masalahnya? Saya bilang. Masalahnya, dan setiap agama itu juga menyuruh seorang anak itu beribadah kepada ibunya. Apa berbakti, bukan beribadah. Benar, iya. Kan nggak ada masalah, saya bilang. Oh, masalah di sana. Ya berarti lu juga masalah dong, Maryam. Maryam nggak masalah dengan Isa. Kok bisa? Ya karena di Nabi. Nyambung nggak katanya? Apa penjelasannya, sih bilang? Gini loh. Kata kakak saya gini. Ketika Maria melahirkan Tuhan, dia harus menyembah Tuhannya. Seorang ibu menyembah anak. Nah, seorang anak tetap saja itu adalah aturan Tuhan. Dia harus berbakti kepada ibunya. Artinya Tuhan berbakti kepada hamba. Penurunan dong, kualitas derajat penurunan gitu. Derajat penurunan dong. Saya tanya, dalam Islam tidak, kata dia. Karena Isa itu nabi. Jadi Maryam tidak perlu menyembah Isa karena Isa bukan Tuhan. Dia adalah nabi, utusan Tuhan. Jadi ada Tuhan di atas Isa alaihissalam. Nah, terus si Isa ini karena dia anak, statusnya mau nabi mau apa kayak dia anak, dia wajib berbakti kepada Maria. Dan memang dia itu harus berbakti. Dia nggak turun derajat karena memang dia harus berbakti. Berbeda kalau Yesus harus berbakti kepada Maryam, kepada Maria. Kenapa? Karena seorang Tuhan berbakti kepada ciptaannya. Kalah sih itu kan, diam saya. Diam gitu. Berarti keraguan saya terjawab. Berarti kamu masuk Islam karena ini? Iya. Dan hebatnya dalam Islam, Maryam itu lahir hamil itu tanpa disentuh laki-laki, bahkan tidak berbicara dengan laki-laki kecuali mahramnya. Kayak gitu. Jadi lebih suci di Islam. Bagaimana kamu kalah, kamu harus masuk Islam. Tapi saya masih
masih mau banyak pertanyaan. Pokok perjanjian kita kamu syahadat dulu, nanti baru belajar yang lain. Saya diam kan, nggak bisa saya bilang. Sekarang gini, konsep ketuhanan kamu ngakuin siapa? Kalau dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak lahir, nggak dilahirkan. Allah berdiri sendiri. Kamu lebih yakin mana? Tuhanmu itu maha perkasa, yang tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak membutuhkan manusia, tidak harus nyembah manusia, tidak harus berbakti kepada manusia, atau Tuhan yang mati di salib manusia? Walaupun katanya penebusan dosa, tetapi berteriak Eli Eli lama sabaqtani. Ya pastilah saya bilang yang maha kuasa, yang nggak pernah mati. Iya. Nah, terus saya tanya lagi, kamu tentang konsep Tuhanmu, kamu ridho, rela bukan ridho, kamu rela kalau Tuhanmu itu di bawah komando makhluk ciptaannya? Kok bisa di bawah komando? Saya bilang, kan dibilang yang namanya berbakti itu boleh nggak sih ngelawan orang tua? Nggak boleh. Kita deh boleh nggak ngelawan papa mama? Nggak boleh, saya bilang. Nah apalagi itu adalah Tuhan gitu lah, adalah Nabi gitu. Mana boleh, dia kan contoh panutan gitu. Kalau dalam Islam tuh Nabi itu contoh panutan. Panutan itu harus lebih baik, harus perfect, the chosen one gitu kan, yang terpilih gitu. Iya sih saya bilang, udah konsep itu dua bagus, kamu sudah milih konsep Islam. Iya saya bilang lebih ini. Ya sudah syahadat, nanti belajar. Saya bilang kalau saya diusir gimana? Gak usah ngomong. Terus saya nggak usah sholat. Kalau kamu bisa sholat aja sembunyi-sembunyi katanya. Gimana dong kalau saya diusir? Kalau kamu diusir tenang, gampang. Nanti saya nyusul, saya cariin tempat. Begitu sama koko saya. Cuman jangan ngasih tahu kemana-mana. Akhirnya deal, saya syahadat. Di rumah ya? Di kamar. Di kamar. Dan anehnya biasanya mama sering masuk ke kamar, itu nggak masuk. Apa juga nggak masuk. Kata dia, kata mama, wah malu gua katanya. Tapi saya tahan. Kenapa saya tahan Bang Refli? Kalau misalnya saya ngejauh dari mereka nggak akan ngerti. Ya. Dan tahu Bang Refli, ternyata mama saya di akhir hayat itu syahadat, papa syahadat, dan saudara yang hadir di situ itu pada waktu itu ngebully saya banyak yang syahadat dan saya yang nguburin. Oke. Setelah itu saya tidak ngejauh dari keluarga. Sebab kenapa? Ini ladang pahala. Ya. Selama kita nggak punya power. Saya nggak punya power, tapi saya bisa bertahan dengan cuek is the best, dan punya prinsip. Kalau sekarang bilang kun anta lah, kun ana lah gitu. Jadi diri sendiri. Saya hadir jadi diri sendiri. Jadi waktunya sholat saya sholat, izin kayak gitu. Nah ini bergulir jalan. Akhirnya orang tua itu setelah saya proklamir jadi Muslim setelah 14 sampai 15 tahun, mama syahadat 27 jam sebelum wafat. 27 jam sebelum wafat. Karena mama sakit.